Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jowo. Seperti biasa, kita akan membahas tentang pentingkah pendidikan bagi wanita. Tapi sebelum itu, bagi yang belum follow IG-nya Casper Jowo, jangan lupa di follow. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Penting gak sih pendidikan bagi perempuan? Wah, penting banget ya. Jadi kita akan bahas one by one kali ini. Kenapa sih kok tertarik bahas ini? Oke, until now sampai sekarang saya itu masih sering banget ya dengar kalau itu udah usianya tapi kok belum nikah-nikah. Oh, itu kok masih sekolah terus. Kalau nggak gitu kodratnya perempuan itu kan di dapur. Wih, berani-beraninya gitu loh berbicara tentang kodrat. Haknya apa, pedomannya apa, dasarnya apa, kok mengatakan bahwa kodratnya wanita di dapur. Bukankah Raden Ajeng Kartini sudah susah payah memberantas perbedaan gender, ya kan? Jadi nggak ada lagi tuh bedanya antara perempuan atau laki-laki dalam hal pendidikan. Perempuan sama laki-laki itu sama-sama memiliki hak untuk menuntut ilmu, sama-sama memiliki hak untuk sekolah setinggi-tingginya. Jadi mulai sekarang tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau dulu memang boleh ya, laki-laki sekolahnya lebih tinggi daripada perempuan karena perempuan tugasnya cuma di dapur. No, itu sekarang sudah tidak berlaku lagi seperti itu. Bahkan di dalam Islam juga sudah diterangkan menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nggak ada pengelompokan wajibnya untuk laki-laki saja, perempuan nggak wajib, nggak ada. Jadi di situ diterangkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi semuanya, nggak ada perbedaan wajib laki-laki toh atau wajib perempuan aja. Nggak kayak gitu. Jadi wajib untuk semuanya. Yang pertama, alasan perempuan berpendidikan tinggi yaitu untuk meningkatkan kualitas diri. Ya, penting sekali ya ini. Dengan meningkatkan kualitas diri, kita lebih menghargai diri kita sendiri. Serta lingkungan akan lebih menghargai kita, akan menganggap kita ada. Dan yang paling penting, kita tahu mana yang baik dan mana yang benar. Jadi bisa membedakan mana baik, mana benar, mana salah, mana tidak boleh dilakukan. Serta kita sebagai kaum perempuan bisa tumbuh jadi smart people. Selain itu, karena perempuan adalah madrasah pertama seorang anak. Nah, kalau menurut medis mengatakan bahwa kecerdasan seorang anak itu dominan ikut ibunya. Ya gimana ya? Seorang ibu kan emang guru pertama untuk anaknya. Anak akan menjadi apa? Anak akan seperti apa? Bahkan anak akan bagaimana? Itu berdasarkan pendidikan yang diberikan oleh orang tua, terutama ibu. Oke, example paling dasar. Misal, seorang baby ya yang masih kecil itu kan belajar makan. Kalau misalkan ibu yang mengajari makan, nah yang menyiapkan makan, itu diajari makan pakai tangan kiri. Nanti dia akan terbiasa sampai dia besar nanti makannya pakai tangan kiri. Nah, karena seorang ibu di Indonesia mengajari makan anaknya pakai tangan kanan dan melakukan segala sesuatu hal lebih mengedepankan tangan kanan, termasuk menulis juga pakai tangan kanan, akhirnya seorang anak itu akan tumbuh dewasa, dia akan terbiasa menggunakan tangan kanan. Alasan selanjutnya, pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan yaitu untuk memperbaiki pola pikir. Nah, pola pikir yang seperti apa sih? Oke, jadi kayak gini. Seiring berjalannya waktu, teknologi kan semakin canggih, bahkan hampir semua itu menggunakan mesin. Mau nggak mau, kita harus menerima itu, kita harus mempelajari itu, kita harus terbiasa menggunakan teknologi. Contohnya, pola pikir yang harus kita sesuaikan sekarang yaitu era digital, era teknologi, mempermudah aktivitas kita. Jadi era teknologi itu kan sekarang mempermudah aktivitas kita. Jangan kita tutup mata, jangan kita nggak peduli akan perkembangan teknologi, karena kita akan dianggap sebagai orang yang kudet. Contohnya, dulu nggak ada yang namanya Messenger, nggak ada yang namanya WhatsApp. Kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu datang langsung, itu dulu banget. Setelah itu perkembangan zaman, akhirnya ada surat. Setelah ada surat, sekarang karena teknologi semakin canggih, bisa lewat digital, bisa lewat telepon, bisa lewat SMS. Terus sekarang ada internet, bisa lewat WhatsApp, dan seterusnya seperti itu. Kalau kita tidak berusaha untuk mengupgrade diri, kalau kita nganggap perempuan itu tugasnya di dapur aja, ya udah kita akan ketinggalan itu semua. Ketika teman-teman kita, ketika yang lain sudah tahu, sudah mengenal era digital, kita akan tertinggal, jadi kita akan gitu-gitu aja. Dan kita tidak tahu perkembangan zaman kalau seperti itu. Selain itu, pendidikan bagi perempuan itu penting juga untuk perempuan jika ingin berkarir ataupun perempuan yang memutuskan ingin menjadi ibu rumah tangga. Pendidikan itu sangat penting, menunjang keduanya. Jadi kalau misalkan pendidikan hanya dibutuhkan untuk ibu-ibu yang ingin berkarir atau
pendidikan hanya dibutuhkan untuk ibu-ibu yang ingin berumah tangga. Oh tidak, salah. Persepsi seperti itu saya salahkan, karena ketika perempuan memutuskan untuk berkarir, ataupun perempuan itu memutuskan untuk berumah tangga, atau misalkan sekarang berkarir, kemudian besok berumah tangga, sangat penting, yaitu sangat membutuhkan yang namanya ilmu, sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Pasalnya, kalau karir kan jelas ya, sekarang pengen kerja, harus punya skill, punya kemampuan. Nah, kemampuan itu bisa kita upgrade melalui pendidikan. Jangan mau kalah dengan generasi-generasi baru. Jangan mau tertinggal dengan anak-anak zaman sekarang. Nah, untuk memutuskan jadi ibu rumah tangga, itu juga membutuhkan sekali yang namanya pendidikan. Seorang ibu itu harus menguasai segala bidang. Karena menurut saya, seorang ibu rumah tangga itu harus menguasai segala bidang. Entah itu bidang ilmu pengetahuan, ataupun bidang-bidang yang lainnya. Supaya kita itu menjadi seorang ibu yang update, mudah bergaul dengan pasangan, mudah bergaul dengan anak. Anggap aja sometimes kita punya pasangan, kita punya anak yang berpendidikan tinggi. Kalau kita tidak berusaha mengimbangi mereka, kita akan susah bergaul dengan mereka. Dan kita akan ada jarak di antara mereka. Bahkan mirisnya, kita bisa saja diremehkan. Lah, ibu bisa apa sih? Ibu kan paling cuma bisanya di dapur. Nah, jangan sampai kata-kata itu melecit di benak kita, atau jangan sampai kata-kata itu ada yang melontarkan ke kita. Jadi, kita sebagai perempuan jangan mau dianggap remeh. Masih banyak sekali keuntungan-keuntungan dan hal penting lainnya untuk para wanita-wanita harus mengupgrade pengetahuan dan harus menanamkan dalam diri bahwa pendidikan itu penting dan sangat amat penting. Hampir sama sekali nggak ada sisi negatifnya jika kita mengupgrade ilmu pengetahuan kita. Ayo kita para wanita, mari kita suarakan, pendidikan itu penting. Jadilah perempuan yang berilmu, berkarakter, berpendidikan, serta berakhlakul karimah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.